warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan siang ini kami dari kelompok 4 akan mempraktekkan teknik coaching, yang mana pada kesempatan ini saya berdua dengan Ibu Isra Deni dan saya sendiri. Kemudian pada kesempatan ini saya berperan sebagai coach dan Ibu Isra Deni berperan sebagai coaching. Untuk itu kami mulai saja percakapan coachingnya pada siang hari ini. Oke. Assalamualaikum Bu Deni. Apa kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya Bu Deni. Saya senang mendengarnya. Saya lihat Bu Deni sekarang kurang semangat dan tidak seperti biasanya. Kalau boleh tahu Bu Deni ada masalah? Ya, itulah Bu. Sebenarnya ada masalah. Namun saya bingung mau bicara sama siapa. Kira-kira Ibu ada waktu gak? Mohon maaf loh Bu, kalau saya mengganggu waktu Ibu. Alhamdulillah, kebetulan hari ini saya sedang lagi santai Bu Deni. Ngomong-ngomong Bu Deni, ada masalah apa? Bolehkah saya diceritakan? Ya, Alhamdulillah terima kasih sebelumnya ya Bu. Jadi begini Bu, akhir-akhir ini saya kurang nyaman. Ibu ingat gak beberapa hari yang lalu pengawas mengadakan supervisi kelas. Saya mendapat teguran dari pengawas sekolah. Oh iya ya, saya ingat Bu. Jadi apa kira-kira yang bisa saya bantu Bu Deni? Dan dari percakapan kita pada siang hari ini, kira-kira apa yang Bu Deni harapkan? Saya berharap akan mendapat solusi dari permasalahan saya setelah menceritakannya kepada Ibu. Oh begitu ya Bu. Jadi teguran seperti apa yang diberikan pengawas kepada Ibu dan mengapa hal tersebut membuat Ibu merasa tidak nyaman? Menurut saya permasalahannya tidak begitu serius, Ibu. Ya, Bu Pengawas mengkritik saya proses pembelajaran saya yang saya lakukan di supervisi kelas dan hal tersebut disampaikan di depan kepala sekolah. Oh begitu. Terus mengapa proses pembelajaran Ibu Deni sampai dikritik oleh pengawas? Kira-kira apa penyebabnya Bu Deni? Iya, Bu Mela. Beliau keberatan karena dalam mengajar waktu supervisi kelas saya memakai LKS. Begitu ya Bu. Terus lalu bagaimana tanggapan Ibu Deni terhadap yang dilakukan oleh pengawas? Apakah Bu Deni merasa tidak nyaman atau merasa bagaimana begitu? Saya menjelaskan kepada beliau bahwa selama ini dalam penyajian pembelajaran saya menggunakan berbagai sumber dan buku teks pelajaran. Tapi apa yang saya jelaskan kurang mendapatkan respon yang positif dari beliau. Oh, jadi itu masalahnya. Kalau begitu, kira-kira selama ini dalam proses pembelajaran, sumber-sumber apa saja yang Ibu gunakan di kelas? Apakah selama ini Ibu hanya menggunakan satu buku saja atau dari berbagai sumber begitu, Bu? Seperti yang saya ceritakan, Bu, saya mengajar dari berbagai sumber, buku perpustakaan, video pembelajaran, poster yang relevan, dan yang saya dapatkan dari internet dan Canva. Oh, begitu. Oke, oke. Alasan Breni tidak menggunakan buku teks pada kesempatan revisi kelas, kira-kira apa Ibu? Kenapa Ibu tidak memakai banyak sumber pada saat itu? Kenapa hanya memakai LKS? Apa alasan Ibu? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan sudah cukup relevan dan memudahkan murid dalam proses pembelajaran. Murid-murid juga termotivasi sejauh ini, dan yang penting sudah sesuai dengan kurikulum. Oh, begitu. Oke, sebenarnya sudah bagus yang Ibu Deni lakukan. Kemudian dari hasil pembelajaran, menurut Ibu manakah yang maksimal jika kita mengajar menggunakan sumber LKS saja atau berbagai sumber buku? Kenapa? Karena kita tahu bahwa murid kita itu kan beragam, Bu. Mereka berbeda bakat dan minatnya. Kira-kira bagaimana itu, Bu? Oh iya ya Bu,
Betul juga ya Bu, kenapa saya tidak terpikir ke sana ya Bu. Dan ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Nah itu dia Bu, gunanya buku teks dalam pembelajaran. Mungkin harapan pengawas sekolah seperti itu, agar Ibu menggunakan berbagai buku sumber teks dan berbagai sumber belajar lainnya agar siswa dapat lebih memahami pelajaran yang Ibu sampaikan. Ya, saya pikir ya betul juga ya Bu. Sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah kita bercerita ini? Apakah sudah nyaman atau bagaimana Ibu? Saya saya rasa sudah agak nyaman Bu, tapi masih ada sedikit yang agak mengganjal. Suatu Oh, hal yang membuat saya ragu sehingga kepikiran sampai di rumah. oh begitu ya Bu, oke oke. Jadi ini kira-kira apa sih yang masih membuat Ibu menjadi ragu atau yang bikin Ibu masih tidak nyaman itu? Ya, kira-kira kejadian ini berdampak kurang baik nggak nantinya di kemudian hari nggak Bu? Begitu. Jadi dapat saya simpulkan bahwa Bu Deni merasa tidak nyaman atau merasa khawatir karena pada saat supervisi kelas pengawas menyampaikan ketidakpuasannya di depan kepala sekolah. Apakah benar seperti itu Bu Deni? Betul Bu, saya Oh, merasa tidak enak dengan kepala sekolah dan pengawas. oh, begitu ya. Oke oke. Kalau begitu dengan kejadian yang seperti ini, kira-kira bagaimana sih solusinya atau langkah apa yang harus Bu Deni lakukan? Saya rasa saya akan menemui Kepsek dan pengawas Bu untuk minta maaf. Oke. Itu rencana yang sangat bagus Bu Deni. Apakah masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan selain menemui beliau? Eh, Setelah kejadian ini, saya menyadari kesalahan saya. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya, saya akan menggunakan buku teks dan berbagai sumber pembelajaran. Saya juga akan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, sebagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Wah, Masya Allah, luar biasa sekali Bu Deni. Langkah penyelesaian yang Ibu Deni ambil itu sudah sangat-sangat bagus. Dan saya setuju dengan ide Bu Deni. Ya Bu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama Bu Deni. Alhamdulillah, saya juga merasa sangat bahagia. Akhirnya Bu Deni sudah merasa lega dan nyaman. Terus dari yang Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang mungkin Ibu lakukan untuk mencapai rencana itu? Kapan Ibu akan melakukannya kira-kira? Oh iya Bu, mengenai itu secepatnya akan saya selesaikan dalam jadwal tatap muka ke depan. Dalam PBM saya akan mengacu kepada kurikulum dan mentaati aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas yang menganjurkan memakai buku teks, dan secepatnya juga akan menghadap kepala sekolah dan pengawas untuk minta maaf. Oh iya ya, oke terima kasih. Kira-kira kalau seperti itu, dukungan seperti apa yang Ibu Deni butuhkan agar komitmen yang telah kita buat hari ini bisa tercapai begitu, Bu? Oh, saya sangat membutuhkan support dan motivasi dari kepala sekolah dan rekan sejawat agar saya bisa menyelesaikan masalah saya dengan baik. Saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat secara berkelanjutan dan meminta refleksi dari mereka agar saya bisa memperbaiki diri. Wah, itu sangat bagus sekali Bu Deni. Berarti Bu Deni mau bersifat terbuka ya, sehingga nanti ada refleksi diri untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, semoga masalah yang Bu Deni hadapi cepat terselesaikan dan itu dapat melancarkan proses pembelajaran nanti di kelas dan akhirnya bisa menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Iya Bu, amin. Dan terima kasih banyak atas waktu Ibu dan pencerahan Ibu Mela atas saran dan masukannya sehingga saya bisa menjadi lega, nyaman, dan bahagia plong rasanya Bu. Iya Bu Deni, sama-sama. Amin amin ya robbal alamin. Mohon maaf ya Bu, kebetulan saya ada janji dengan murid-muridnya, ada lomba bercerita. Oh, oke oke oke. Silakan Bu. Jika nanti Ibu Deni butuh teman ngobrol lagi, saya siap membantu dan kapanpun. Silakan Ibu nanti boleh hubungi saya atau boleh mengunjungi saya secara langsung tidak apa-apa. Oke Oke Bu, Bu terima Deni. kasih. Terima kasih banyak ya Bu, nanti saya Ya, akan hubungin. oke, sama-sama Bu Deni. Assalamualaikum. Assalamualaikum.